mau naik di StreamYard di studio sudah disediakan linknya. Mungkin nanti saya akan pinning linknya di 3 channel. Ya, topik kali ini adalah umat kampret meresahkan bangsa. Nah, di sini udah ada yang kesurupan. Judulnya nggak beradab, lu nyuruh orang beradab, anjing lu. Emang Nabi lu beradab? Sejak kapan dikatakan manusia beradab? Kalau anak umur 9 tahun dituncit sampai rambutnya rontok, ya. Anda mikir. Oke, kita serahkan kepada sahabat kita sang penggugat. Ya, salam Pak Parhapur. Pak Parhapur. Salam Bu, salam. Selamat malam Bu, salam sehat. Salam mudah rezeki. Amin. Ya, sang penggugat juga dong. Masa saya doang sih yang mudah rezekinya? Ya, mudah rezeki buat sang penggugat juga ya. Oke. Yuk, Gat, silakan. Tancap. Semua. Panggil dong. Ini cuma 16 orang, ya. Topik kita hari ini adalah mengenai umat kampret yang meresahkan bangsa. Nah, ini nih ya. Ini sebenarnya berbicara soal yang kemarin. Kemarin orang yang geruduk-geruduk tuh. Yang geruduk-geruduk gila. Ya, retret ya. Nah, banyak oten yang tidak tahu penyebabnya apa kok mereka begitu. Banyak juga yang kaum pengikut Rasulullah itu ya bertakyaria. Islam nggak begitu katanya. Ya, nggak benar ini Islam nggak benar. Ya, di banyak sekali oten yang tertipu. Ada juga bahkan yang membelanya bilang gimana? Itu cuma oknum. Padahal itu yang jawab oten loh. Oten yang ngomong. Itu cuma oknum. Enggak, Islam nggak begitu. Saya punya teman Islam nggak begitu. Oke. Hari ini nih, kita bongkar. Ini sebenarnya ajarannya itu dari mana? Kok begini amat gitu kan? Nah, yang di TikTok ya, orang kayak lu ya AS ya, lu tuh nggak ada isinya. Kita ngomong topik apa, lu ngomong apa topik lagi, lain topik lagi. Ya, besok lu tukar kepala lu sama bokong lu ya. Oke. Aduh, orang ini satu ya. Coba kita share screen. Ini dia. Saya akan kasih tahu sama kalian kenapa mereka bisa seperti itu. Ya. Oke. Layar terlihat ya? Sip. Ini adalah Wiki Islam, online resource for Islam. Ya, hal-hal mengenai Islam ini ada di sini. Ini adalah sumbernya. Ya, Anda bisa lihat di sini ini resmi Wiki Islam. Kemudian ada berbagai macam topik di sini. Ya, portal Islam and Judaism yang bla bla bla. Oke. Nah, kita sekarang lihat ini. Kalau saya ketik di sini, fakta of Umar. Nah, ini kebetulan ya. Ini juga mungkin udah ada yang pernah nyari makanya gitu. Nah ini berbicara soal fakta Umar. Coba kita bisa lihat ya. Open image. Nah. Coba saya share screen-nya. Mana ya? Saya share yang ini. Nah, ini. Coba kita lihat. Nah, ini. Inilah yang disebut dengan Fakta Umar. Ya. Ini yang disebut dengan Fakta Umar. Di sini adalah perjanjian. Tapi Anda mengira ini perjanjian biasa ya. Oh, perjanjian nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya. Tapi ini masalah. Kenapa? Karena ini perjanjian yang harus ditandatangani sama kaum-kaum yang dijajah oleh Umar pada saat itu. Oke ya. Kita coba deketin besar dulu. Bisa kelihatan nggak ya? Kira-kira ya, cukup lah ya. Nah, agak-agak ngeblur ini ya bahasa Arabnya. Nah, inilah. Aduh, ya. Ini adalah Fakta Umar yang menjadi dasar rujukan dari sebelah. Apa urusannya sama gereja, Pak? Nah, ini kita lihat lagi ya. Saya kembalikan dulu ke asalnya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, Fakta Umar. Nah, ini kalau bahasa Inggris, ya kita tahu lah ya. Umat sebelah itu agak-agak susah kalau bahasa Inggris ya. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maksudnya bego gak? Begitulah. Sebenarnya Bani bingung. Iya, bisa jadi. Kalau disingkat itu ya, itulah dia. Iya, oke. Nah, ini berbicara soal Fakta Umar. Fakta Umar itu adalah perjanjian antara populasi Kristen yang ditaklukkan dengan penjajah Muslim yang dipimpin oleh Umar bin Al-Khattab. Nah, ini ya. Fakta Umar menetapkan banyak hal-hal mendasar tentang Dima. Nah, walaupun dipertanyakan keasliannya, tapi tidak dapat disangkal, fakta ini sering digunakan sebagai sumber jurisprudensi Islam terhadap masalah orang Kristen dan Yahudi. Hak-hak dan batas-batasan diberikan kepada non-Muslim oleh Islam. Dan dengan perluasan Fakta Umar masih mendikte beberapa banyak Muslim revivalis dan fundamentalis. Nah, ini ya. Kita langsung ke isinya. Ini yang di TikTok, nggak lihat kali ya, yang di TikTok. Kasih lihat aja coba. Enggak, gue suruh penyebut. Nah, nggak ada suara. Oke. Jadi teman-teman TikTok, untuk melihat data yang disampaikan oleh sang penggugat, silahkan Anda masuk ke YouTube saja ya. Di YouTube channel sang penggugat, Live Islam Now, dan Dewi Bulan USA. Di 3 channel tersebut, kami sudah pin link StreamYard untuk Anda join diskusi dengan kami. Ya teman-teman yang di TikTok ya. Jadi komen-komen di TikTok ya, kita akan cuekin saja. Jadi yang kita perhatikan adalah komen-komen di YouTube channel. Oke teman-teman ya. Lanjut, Gat.
Oke. Ayo kita lanjut ya. Jadi yang belum lihat ini kayaknya kurang gede sih. Oke, kita lihat, kita perbesar dulu. Bisa nggak ya? Nah, jangan lupa gini ya. Di dalam pemahamannya para sejanawan itu, sarjana, aku apa kebelet ngomongnya. Ya, fakta ini berlaku hingga hari kiamat, ingat ya. Fakta ini berlaku hingga hari kiamat. Catat dulu, ingat dulu. Nah, kita lihat apa isinya. Ini teksnya. Dengan menyebut nama Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Ini surat untuk hamba Allah, Umar, bla 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 bla. Jadi orang-orang Oten yang dalam jajahannya itu, dalam jajahannya si Umar, diwajibkan untuk membuat surat ini. Ya. Nah, dikatakan gini, ketika kalian umat Islam, Muslim, datang kepada kami memohon keselamatan bagi diri kami, anak-anak, harta benda, dan para pengikut agama kami. Kami telah membuat syarat bagi diri kami sendiri. Pertama, kami tidak akan mendirikan biara, gereja, atau tempat suci bagi pendeta di wilayah kami. Nah ini nih. Nih ya, oh, mungkin kurang besar ya, kurang gede kelihatannya ya. Nah ini, kami tidak akan mendirikan biara, gereja, atau tempat suci bagi pendeta di wilayah kami. Itu nomor satu. Inilah salah satu sebab pertama ya, yang mengakibatkan orang-orang mengguruk villa itu. Mereka nggak tahu itu villa. Yang mereka tahu apa? Ada nyanyi-nyanyi gereja. Di sananya gereja, gitu ya. Nomor dua, tidak merestorasi tempat ibadah yang membutuhkan restorasi. Clear ya? Di sana ya. Nomor dua, tidak merestorasi tempat ibadah yang membutuhkan restorasi. Nih, jadi tempat ibadah lu, Oten, ya. Kalau di wilayah Islam, sekalipun mau rubuh, lu nggak boleh restorasi, nggak boleh lu betulin, menurut Fakta Umar. Ya, ini menurut Fakta Umar. Pertama, lu nggak boleh bangun gereja, biara, tempat suci bagi pendeta di wilayahnya Oten. Ya, nomor satu, di wilayah Oten nggak boleh bangun. Ya. Wilayah Islam kali kita. Nggak, di wilayah kami ini berbicara Oten nih. Di wilayah Oten. Maksudnya Otennya ini udah dijajah sama Islam. Ini Oten yang dijajah sama kaum Islam. Nah, jadi zamannya sih Umar. Ya. Nah, ini kan surat ini disuruh buat sama si Umar. Tinggal dia tanda tanganin. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, dan janganlah menggunakannya untuk tujuan memusuhi umat Islam. Nah, ini multitafsir. Apa maksudnya multitafsir? Lu baca Alkitab saja di gereja itu sudah memusuhi umat Islam. Jangan heran ketika film The Only Son-nya Abraham itu di-ban di Indonesia. Kenapa? Karena film itu memusuhi umat Islam, walaupun nggak ada ngomong Islamnya. Ini dasarnya adalah kitab Torah mereka, tapi dianggap memusuhi Islam. Clear ya? Nomor satu, tidak boleh ada gereja baru, tidak boleh ada biara atau tempat suci apapun. Ya. Nomor dua, tidak boleh merestorasi tempat ibadah yang butuh restorasi. Mau rusak, mau rubuh, mau apapun nggak boleh. Nomor tiga, jangan menggunakannya untuk tujuan memusuhi umat Islam. Memusuhi umat Islam. Lu ngomong Alkitab bercerita soal Yesus, itu sudah memusuhi umat Islam. Makanya jangan heran kalau pendeta lagi live di TikTok, yang komen di bawah ngoceh-ngoceh itu siapa? Si anak buahnya Asulullah. Ya kan? Anak buahnya Asulullah yang ngoceh di situ. Nomor 4, kami tidak akan menghalangi seorang muslim pun untuk beristirahat di gereja kami, baik mereka datang siang maupun malam. Ya. Tiba-tiba mereka nongol, aduh, enak ada gereja nih, ya dah. Masuk boleh masuk. Ada makanan, makan boleh makan. Mau siang, mau malam, mau nginep gratis. Ya. Dan kami akan membuka pintu-pintu rumah ibadah kami untuk para musafir dan pejalan kaki. Jadi orang-orang Islam yang lewat mau istirahat di gereja, silahkan. Ya toh? Masuk aja Jo, anggap rumah sendiri. Lu jualin. Ya, kalau kebetulan di situ ada perempuan mau lu pakai. Ya, ada anaknya, lu doyan sikat. Begitu. Ini kenyataannya begitu memang, ya. Bagi umat Islam yang datang sebagai tamu akan menikmati penginapan dan makanan selama 3 hari. Enak bener lu, ya. Masuk penginapan gratis, makanan gratis 3 hari. Lu lihat bininya cakep, lu boleh temenin bobonya 3 hari. Anaknya juga boleh. Ya, yang berikutnya, kami tidak akan membiarkan mata-mata yang memusuhi umat Islam memasuki gereja dan rumah kami atau menyembunyikan penipuan atau pengkhianatan terhadap umat Islam. Nah, ini multitafsir lagi. Mata-mata yang memusuhi umat Islam ini siapa? Misionaris. Masuk ke gereja nggak boleh. Contoh, misionaris dari gereja yang kota lain datang ke tempat itu. Ya, boleh nggak masuk gereja di situ? Boleh. Hah? Boleh nggak mata-mata Islam? Ya. Semua juga mata-mata Islam bagi mereka, gitu. Nah, kok kayaknya gue punya itu kecil ya suaranya ya. Di YouTube kecil apa gede sih? Gede, bagus. Oke, ya. Mata-mata yang masuk memusuhi umat Islam masuk gereja, ya, atau rumah mereka, rumahnya orang-orang Oten.
atau menyembunyikan penipuan atau pengkhianatan terhadap umat Islam. Pokoknya bau-baunya musuh Islam itu nggak boleh diterima di rumah mereka. Ya. Misionaris itu bau-bau penipu musuhnya Islam, itu bau. Evangelis kayak gitu-gitu, itu nggak boleh masuk ke rumahnya mereka yang sama Oten, nggak boleh ditampung. Lanjut, kami tidak akan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami. Tuh, kenapa? Karena mereka tahu Oten itu pinter-pinter. Kalau diajarin Al-Quran, yang Uclim kalah. Yang Uclim kalah, kenapa? Uclimnya kagak ngerti apa-apa, ya, gitu. Itu ya. Nah, kenapa nggak boleh diajarin? Mereka tahu kalau sampai ketahuan bahwa ajarannya boleh membunuh orang, bahaya aja, bahaya, bisa berontak. Ya. Nah ini lagi, lebih multitafsir lagi, mempublikasikan praktik-praktik syirik atau politisme. Lu menyembah Allah, Allah Bapa, ya orang Kristen, itu sudah syirik bagi Islam. Masa iya di gereja lu nyebutnya Allah SWT, di sholat pakai nama Muhammad, lu sakit jiwa. Ini kan jadi multitafsir toh. Nah, berikutnya, mengundang siapa saja untuk melakukan syirik. Ibadah dalam gereja itu nggak boleh. Kenapa? Karena ibadahnya sih syirik menurut Islam. Ya. Kenapa? Karena tidak menyembah Allah dan Muhammad. Yang di TikTok mau panas-panas, bodo amat, nunggu pikirin. Ya, mau lihat dalilnya nonton di YouTube. Jangan suruh gue buka, gue kemplang loh, ya. Atau mencegah saudara kita memeluk Islam jika mereka memilih untuk melakukannya. Nah, jadi ada orang Oten mau masuk Islam daripada sengsara, mendingan masuk Islam, nggak boleh dicegah, nggak boleh. Nanti kita akan lihat penjelasan di bawah, ya. Kami akan menghormati umat Islam. Artinya kalau orang Islamnya lewat, kita nunduk. Oten harus nunduk kepalanya. Ya. Pindah dari tempat duduk kita, dari tempat kita duduk, jika mereka memilih untuk duduk di sana. Lu lagi duduk, ada Uclim datang. Ush, minggir kita. Kasih dia duduk situ, Jo. Ya, kasih mereka duduk. Kita duduk di bawah dia, nggak boleh. Duduk-duduk di situ lagi, kasih mereka duduk. Kami tidak akan meniru pakaian peci, sorban, sendal, gaya rambut, tutur kata, nama panggilan dan gelar mereka. Ya. Jadi ada pembeda, mana Oten, mana Uclim. Ya. Nah, kemudian atau naik pelana. Maksudnya apa? Lu nggak boleh naik kuda. Kenapa? Karena yang Uclim naik kuda, lu enggak. Yang Uclim naik onta, lu nggak boleh. Jalan kaki. Jalan kaki, ya. Terus apa lagi? Gantung pedang di bahu. Woi. Ya. Tapi kalau Oten banyak yang naik Lamborghini. Lalu Uclim gimana, Gat? Harus naik Lamborghini juga? Kan kagak mampu, Gat. Ini kan berbicara zamannya Umar. Umar kan adanya onta. Mana ada Lamborghini? Allah mana ngerti Lamborghini itu apaan? Ya. Nah. Oke, kita lanjut ya. Nah, lihat. Nih, gantung pedang di bahu, koleksi senjata apapun atau bawa senjata ini. Senjata apapun tidak boleh dibawa sama Oten. Kenapa? Jadi kalau Islam kesel, lu mau kill, lu mau tusuk, lu jelek, bebas. Ya. Kami tidak akan menginskripsi perangko kami dalam bahasa Arab. Itu sebabnya di Arab, Anda tidak akan menemukan perangkonya pakai tanda salib. Kenapa? Karena mereka tidak mengizinkan. Ya. Atau menjual minuman keras. Kenapa? Karena yang jual minuman keras itu Uclim. Yang Oten nggak boleh jual, nggak kebagian rezeki. Ya. Nah, kami akan memotong bagian depan rambut kami. Nah, orang Oten jidatnya mesti nong-nong. Ya, yang Islam rambut depannya tumbuh, yang Oten rambut depannya dihilangin, jadi jenong. Tahu jenong kan? Mengenakan pakaian adat kita dimanapun kita berada. Maksudnya itu di wilayah jajahannya Islam. Ya, itu yang membedakan. Yang di sono orang sono pakai gamis, yang di sini pakai baju adat. Otennya. Memakai ikat pinggang di pinggang kita itu nggak boleh. Kenapa? Supaya yang perempuan gampang dipelorotin. Habis dipelorotin tinggal tusukkan gampang. Jangan mendirikan salib di luar gereja kita. Lah gerejanya juga nggak boleh dibangun. Bagaimana taruh salibnya? Ya. Salib nggak boleh taruh di luar gereja. Tapi gerejanya nggak ada. Bagaimana taruh salibnya? Dan mendemonstrasikan serta buku-buku kami di depan umum di arena pameran dan pasar-pasar Muslim. Jadi Oten punya buku pengetahuan apapun itu nggak boleh dipamerin, nggak boleh dijual di pasar-pasar Islam. Itu nggak boleh. Kenapa? Takut umatnya jadi pinter yang Islamnya. Kalau umat Islamnya pinter, ya pemimpinnya keok. Kami tidak akan membunyikan lonceng di gereja kami kecuali secara diam-diam. Nah, maksudnya diam-diam itu pelan sekali. Ya. Kalau di Eropa kencang, teng, teng gitu kan. Nah, kalau di Arab, ginting. Nah, jauh, ya. Gue di London juga.
Jadi waktu itu kan gue ngelewatin The Big Ben ya, The Big Ben. Nah pas jam berapa itu bunyinya gede banget. Duong, duong, jam 2 siang kalau nggak salah. Itu keren banget gak? Ya, lalu kita masuk ke gereja tua di mana di Belgium ya. Nah itu juga ada belnya Gat. Pas jam berapa ya? Pokoknya pas jam 10 gitu ya. Itu bunyi Gat. Wah kita semuanya terkesima loh Gat. Mendengarkan bunyi bel itu ya, bunyi lonceng itu doang. Itu kita semua terkesima. Kayaknya luar biasa banget bunyi lonceng itu. Padahal lonceng hanya menunjukkan jam berapa. Jadi kalau jam 3 itu tiga kali lonceng. Wah itu keren banget. Ternyata itu bener-bener nakut-nakutin umat-umat Nabi Kampret ya. Dengan suara bel doang itu umat Nabi Kampret ngeri. Ya memang menakutkan, suara lonceng itu menakutkan bagi Islam. Ya. Kenapa? Karena nabinya sendiri mengatakan lonceng itu seruling setan. Itu nabinya yang ngomong, tapi dia lupa dia sendiri menerima wahyu dalam bentuk suara lonceng. Nah, ngaku kan dia terima wahyu dari setan kan gitu. Ya. Nah, lanjut. Atau meninggikan suara ketika membaca kitab suci kita di dalam gereja di hadapan umat Islam. Jadi lu baca Alkitab itu nggak boleh kencang-kencang. Kedengeran sama mereka. Panas, emosinya keluar. Wow, itu ubun-ubun kalau bisa ada lubang asap keluar itu. Ya, janganlah kami meninggikan suara kami, ya, dalam doa di pemakaman kami. Jadi orang meninggal saja nggak boleh kedengaran suara doanya. Ya, kenapa? Karena yang sebelah kalau dengar panas setannya, gitu loh. Atau menyalakan obor dalam prosesi pemakaman di jalan raya umat Islam atau pasar-pasar mereka. Nah, kalau kita tahu yang di Indo itu kan biasanya nggak pakai obor, pakainya bendera kuning. Nah, dulunya pakainya obor, gitu. Jadi orang-orang tahu, oh di sini ada yang meninggal samperin. Nah itu di Arab begitu juga, ya pakai obor sebagai pemandu jalan di mana orang yang meninggal gitu loh. Nah ini nggak boleh. Jadi yang meninggal ya udah nggak ketahuan di mana gitu. Ya, kami tidak akan menguburkan orang mati kami di samping orang mati Islam. Kuburan aja diharamkan. Makanya jangan heran kemarin itu ada kuburan yang diobrak-abrik sama Muslim. Ya. Dirusak salibnya, kenapa? Karena panas ngeliat salib, yang matinya yang panas. Bukan yang hidupnya, yang matinya yang panas. Ya. Atau membeli pembantu yang ditawan kaum muslim. Ya. Jadi budaknya umat Islam itu kita nggak boleh beli. Kalaupun ada duit, ya tetap nggak nolong. Kami akan menjadi pemandu bagi umat Islam dan menjauhkan diri dari melanggar privasi mereka di rumah mereka. Nah, jadi pemandu bagi umat Islam itu apa? Contoh pemandunya, ya. Karena mereka Islam ini kan pendatang nih, kagak tahu jalan nih. Nah, yang oten kan lebih tahu jalannya toh. Nah, kita jadi guide dah. Jadi guide. Oh tempatnya haji ini di sini. Kita guide tuh. Udah sampai sana udah kita tinggalin. Ya kalau kita nggak boleh masuk, nggak boleh assalamualaikum, nggak boleh apa, nggak boleh. Ya. Nah ini berikutnya. Kami tidak akan memukul muslim dimanapun. Tapi muslim boleh mukul kami. Ya boleh. Dia mabok kesel ngeliat oten, tonjok jeger. Nah, ya. Inilah syarat-syarat yang kami tetapkan terhadap diri kami sendiri dan para pengikut agama kami sebagai imbalan atas keselamatan dan perlindungan. Jika kami mengingkarinya, ya, salah satu janji yang kami tetapkan untuk kepentingan kalian terhadap diri kami sendiri, maka dimna janji perlindungan kami pun ingkar dan kalian boleh melakukan terhadap kami apa yang boleh kalian lakukan terhadap orang-orang yang membangkang dan memberontak. Tafsirannya apa? Nih, tafsir membayar jizyah. Nah, nih ya. Membayar jizyah itu adalah tanda kufur dan aib. Menurut tafsir Ibnu Katsir. Oh, jizyah itu pajak, Pak. Mata lo itu upeti. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat apa kata Ibnu Katsir. Ya, dalam surat At-Taubah 29 kita lihat. Nah, kita bahas ini satu demi satu. Inilah adalah analisis faktanya. Ya. Nah, pada awalnya, yang ini Bismillahirrahmanirrahim ini segala macam, ya. Pada awalnya tampaknya perjanjian ini dirancang oleh orang-orang Kristen. Tetapi ketentuan-ketentuannya ditentukan oleh Umar. Ini adalah prosedur standar untuk perjanjian dan kontrak. Ya. Nah, hal ini beserta tujuan sebenarnya dari beberapa tuntutannya dikonfirmasi oleh Ibnu Katsir dalam tafsir yang diterima secara luas. Allah berfirman dalam kurung sampai mereka membayar jizyah jika mereka tidak memilih untuk memeluk Islam. Dalam kurung dengan ketundukan yang rela, dalam kekalahan dan ketundukan dan merasa diri mereka ditundukkan, dipermalukan, direndahkan dan direndahkan. Oleh karena itu umat Islam tidak diperbolehkan menghormati orang-orang dimna. Orang dimna ya. Maksudnya apa? Orang dimna itu di dalam Quran dikatakan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ini kafir dimna. Duitnya mau, tapi orangnya tetap makhluk terburuk yang diciptakan Allah. Atau mengangkat mereka di atas umat Islam karena mereka sengsara dipermalukan dan direndahkan. Nah, ya. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, janganlah kalian memulai salam pada orang Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, paksalah mereka ke gang paling sempit. Ya, maksudnya didorong-dorong mau diapain? Nah, pilih sendiri deh. Mau ditonjok apa mau dikasih duit? Nah, gitu kan? Ini preman pasar begitu, emang.
Dia Telepon dulu dia nggak mau telepon, nggak mau ngangkat ngobrol. Dia ngomong wah. apa toh? Lanjut Gat. Aneh aja. Nah, ya. Nah, itulah sebabnya mengapa pemimpin umat beriman Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, menuntut agar orang-orang Kristen memenuhi syarat-syarat yang sudah diketahui, yaitu syarat-syarat memastikan penghinaan, degradasi, dan aib mereka yang berkelanjutan. Jadi, kita menemukan bahwa bukan hanya tuntutan dalam perjanjian itu, tapi juga jizyah. Jizyah itu upeti ya. Hati-hati, itu bukan pajak. Ini upeti. Jizyah itu bukan pajak. Kalau pajak, muslim juga kena pajak. Tapi jizyah diperlakukan hanya untuk non-Islam. Udah jelasin betul Gat? Silakan nih. Oke, kan itu bilangnya pajak. Iya, pajak. Tetapi pajaknya 80%. Sementara kalau umat Islam cuma dipajakin 2,5%. Itu bedanya ya. Kalau yang oten-oten dipajakin 75-80%. Kalau Islam cuma 2,5%. Jadi, kalau di atas 2,5% itu adalah upeti atau jizyah. Tetapi, untuk memperhalus kata-kata upeti, maka dipakai kata-kata pajak. Tetapi persentasenya beda. Itu Gat. Ya, betul ya, itu presentasinya yang beda. Tapi bukan cuma persentase, tapi jizyah itu harus diberikan dengan kepala tertunduk, ya, dengan sikap tunduk, merendahkan diri. Beda ya, bukan pajak jadinya, ya. Nah, kita bisa baca jizyah yang harus dibayar oleh umat Islam, umat Kristen, terutama dimaksudkan untuk mempermalukan mereka. Ya, ini ditulis loh, ya. Mana dia? Nah, untuk mempermalukan mereka, kita lihat. Dan tadi, pertama kami tidak akan mendirikan biara gereja atau perlindungan terhadap pendeta. Larangan pertama, tidak ada biara baru, tidak ada gereja baru, tidak ada tempat suci baru. Nih, larangan ini masih ada dalam berbagai bentuk di wilayah negara Islam. Ya, bisa Anda bayangkan, ini Anda terapkan di negara Barat yang bukan mayoritas Islam. Ribut nggak? Ribut, pasti ribut. Pernah nggak? Australia pernah mengalami. Ya, mereka menuntut diberlakukannya hukum syariah, termasuk ini. Akibatnya apa? Perdana Menteri Australia mengambil tindakan tegas. Kalian adalah tamu di negara Australia. Kami punya budaya. Kalian tidak suka, minggat sana. Gitu. Itu tegas. Ya, jadi jangan masukkan undang-undang kalian ke dalam agama kami, ke dalam negara kami. Kami punya hukum sendiri. Jangan diatur. Jangan ngatur-ngatur apa negara Australia. Padahal kalian sendiri adalah imigran yang ditampung karena kasihan. Ya, udah kalian terlantar di negara sendiri, ditampung di negara orang. Malah belagu di negara orang, kan kurang aja. Nah, gitu ya. Nah, nomor 2, atau merestorasi tempat ibadah. Tidak ada gereja baru untuk orang Suriah. Lu mau komen Gat? Bentar. Oke. Kalau ada orang yang bertamu ke rumah gue, lalu coba-coba ngatur rumah gue suruh apa? Pergi lu. Jangan pernah balik ke rumah gue lagi. Kalau gue gitu ya, tegas. Nggak ada gue kasihan-kasihan. Aduh, tapi kan saya nggak punya ongkos buat naik pesawat. Gue kagak peduli, lu jalan kaki. Nah, itu kalau gue, ya. Lanjut, Gat. Oke, gue mau nanggapin si Bang D yang di TikTok. Negara kami, kalian itu keturunan penjajah. Mungkin Anda lupa, siapa yang menjajah Palestina di abad ke-7? Hah? Ngapain si Umar bin Khattab melakukan perang Yarmuk di situ? Kamu sekolah dulu, Dek, ya. Kencing belum lurus. Ya, jangan ngadu dulu sama gue. Nenek lu aja sudah datang sini, gue sikat, nggak usah lu, ya. Nah, kita lanjut ya. Kamu nggak usah banyak cerita di situ ya, Islam ya. Kalau nggak punya pengetahuan, diem-diem aja. Atau merestorasi tempat ibadah. Jadi tidak ada gereja baru untuk orang Suriah. Dan gereja-gereja yang ada, mereka harus menyaksikan gereja-gereja itu perlahan-lahan membusuk dan hancur. Sebagai sebuah komunitas, sangat sedikit hal yang lebih memalukan bagi Kristen, Yahudi, Hindu, atau Buddha daripada menyaksikan tempat sucinya itu lenyap. Ini fakta Umar. Ya. Tidak diragukan lagi, Umar membayangkan komunitas-komunitas itu sendiri, ya, seperti orang-orang Yahudi di Timur Tengah saat ini, pada akhirnya juga akan lenyap dan mati. Ya. Nah, kemudian lihat. Dan tidak menggunakan satupun darinya untuk tujuan memusuhi umat Islam. Kayaknya adil kata-kata ini. Tapi penjajah Muslim memproyeksikan citra diri mereka sendiri pada orang lain. Masjid terkenal sebagai tempat berkembang biaknya sentimen antisemit, anti Yahudi, anti Kristen, anti wanita, anti gay, anti semua. Masjid juga dikenal sebagai tempat mengumpulnya kaum-kaum tolol. Ya, tanya Amrosi, dia ngumpulnya di mana? Sama Ali Samudra. Yo, di masjid. Mau nggak ngumpulnya di mana? Masjid. Ya. Nah, seringkali ketika Muslim melakukan kerusuhan dan menyerang non-Muslim terjadi setelah sholat Jumat mereka. Nah ini, ya, ini pertanyaan itu kenapa? Kenapa setelah sholat Jumat? Anda bisa lihat di layar ya yang di YouTube ya. Nah itu.
Seringkali ketika muslim melakukan kerusuhan dan menyerang muslim, itu terjadi setelah sholat Jumat mereka. Coba lihat yang di kemarin di itu villa itu, yang retret itu kejadiannya setelah kapan? Setelah apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Habis sholat Jumat, lewat sikat, ya, salibnya diturunin. Ternyata yang turunin salib kerjanya di pabrik Aqua, punya siapa? Punya Kapir, kena pecat, syukur. Bininya nangis, Bombay ngadu ke KDM, ya, ngadu dia. Oh, ibu suaminya yang turunin salib ya. Emang kerja di mana? Pabrik Aqua. Tapi sudah dipecat, syukur. Kalau perlu itu pegawai-pegawai Uclim yang ada yang tersangkut paut dengan kejadian di Sukabumi itu pecatin semua biar rasa lo cari makan lo di masjid. Nah, kena sendiri toh. Syukur, pokoknya habis sholat Jumat lu rusuh, ya toh. Nah, kenapa begitu? Kita lihat jawabannya, ya. Nah, ini mungkin kurang mengejutkan ketika kita mempertimbangkan bahwa pada masa Muhammad, panggilan untuk sholat juga digunakan sebagai panggilan untuk berperang. Ya. Hayyalas sholat, dua. Ya dah, nah itu, ya. Kau mati salah, mendingan mati daripada sholat. Loh, ini bukan menghujat ya. Saya bukan menghujat. Ini kan kenyataannya begitu, tulisannya begitu, toh. Saya cuma bacakan. Ya. Nah, coba kita lihat di versi nomor 23 itu apa nah ini. Nah, Rasulullah segera memanggil azan dan memerintahkannya untuk mengumumkan serangan baru terhadap Bani Quraisyah. Yang nulis siapa? A.R. Rahik Al-Maktum oleh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri, penulis Sirah Nabawiyah. Ya, orang abad 15 yang menulis. Itu orang India, ya? Iya, orang dia itu. Lanjut Ya, oke, lanjut ya. Sip. Coba tadi sampai mana? Kita balik dulu. Aduh, itu seruannya begitu memang. Ayolah salat, diar, ya kan? Nah, kita lihat lagi mana tadi ya? Mana dia? Nah, ini ya. Kami tidak akan menghalangi seorang muslim pun untuk beristirahat di gereja kami, baik siang maupun malam. Dan kami akan membuka pintu dalam rumah ibadah kami untuk para musafir dan orang lewat. Memaksa diri masuk ke properti orang lain, terutama tempat ibadah, itu hal yang sangat kasar. Itu penghinaan buat agama itu. Ya, jelas ya, ini ya. Ini penghinaan. Contoh, kayak kemarin kejadian kah? Itu kejadian ada di VT saya juga. Ibu-ibu berjilbab di depan kue Buddha. Dia joget-joget, cek. Kurang ajar nggak itu? Ya, itu jelas kurang ajar sekali loh. Dia joget-joget pargoy, ya, disiarin di TikTok di depan kuil Buddha. Ya, di depan kuil Buddha dia joget-joget pargoy di situ. Itu kan menghina banget loh. Ya tak? Itu benar-benar menghina sebenarnya. Mikir nggak sih coba kalau dibalik, itu orang-orang Buddha pakai baju seksi depan masjid, dia goyang-goyang pargoy masuk VT coba. Kira-kira ngamuk nggak kalian? Gitu. Ntar kan gue mau ke Detroit nih, ya, penginjilan di depan masjid. Ntar gue joget-joget pargoy depan masjid. La ilaha illallah Muhammad Abi cabut, amat acululo gitu kan. Ya, itu ya. Nah. Nih akhir bulan ini nih gue mau ke Detroit. Kita ada penginjilan di depan masjid. Jadi kalau tim gue ini penginjilannya langsung, ya, kayak kemarin waktu di London itu kita langsung face to face sama Uclim. Oke, kita lanjut ya nih ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagi umat Islam yang datang sebagai tamu akan menikmati penginapan dan makanan selama 3 hari. Ya, enak bener loh, datang-datang main makan, main tidur di tempat gua. Gue yang punya rumah malah digusur, lu yang tidur di kasur gua. Ini Islam, ya. Ini yang di TikTok ada di share nih, woi, di share bagi-bagi nih. Aduh, dibagi-bagikan, di post. Biar naik kambing-kambing nih, biar emosi semua udah amat dah, ya. Nah, Tadi apa gue lupa? biasa itu. Oh, bukan, itu bukan umat Islam. Tetapi itu umat Nabi kampret. Makanya gue bilang umat kampret meresahkan bangsa. Bukan cuma meresahkan bangsa Indonesia, tapi meresahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sekarang kalau kita perhatikan, Perdana Menteri Belanda sudah mulai speak up. Ya, sudah mulai mendeportasi umat-umat Nabi bangsat ini ke tempatnya. Lalu Jerman sudah mulai speak up. Lalu Italia sudah mulai speak up. Ya, ini Eropa akan bangkit. Kalau perlu itu umat-umat kampret, nabi bangsat ini ditenggelamkan saja di laut. Amin teman-teman, amin. Lanjut Gat. Nah ini ya, nah ini kenapa saya katakan gini. Contoh, dia datang, dia lihat tempat tidur kita gede, dia mau tidur situ, kita harus ngalah. Kok bisa ngalah Pak? Nah seperti yang ini toh, mana dia?
Kalau dia datang seperti yang tempat duduk nih, kami akan pindah dari tempat duduk kalau mereka milih untuk duduk sana. Tempat tidur juga begitu. Sama. Kalau tempat tidur kita lebih gede, dia lihat empuk ini tempat tidur. Kita minggir. Kita harus minggir buat mereka tidur di situ. Sekalian sama yang sebelah kita. Jadi, ya. Jadi tempat ngebor. Ingat, berwanita kafir itu halal buat kalian. Tempat bercocok tanam. Penyalahgunaan harta benda non-muslim merubah dari yang dapat ditoleransi menjadi hal yang memalukan. Umat muslim tidak hanya diizinkan datang dan pergi sesuka hati, umat Kristen juga dipaksa untuk melayani mereka dengan sepenuh hati. Apa maksudnya melayani dengan sepenuh hati? Lu mesti merelakan bini lu dipakai. Mesti lu relakan anak lu jadi pelampiasan nafsunya. Ingat, lu dijajah, lu menolak, dia bisa mukul lu. Lu gak boleh bales. Kalau lu bales, lu mati. Ya. Gini, jadi jangan kalian bilang, oh itu yang bikin bubar ibadah, bubar gereja, itu cuma oknum, cuma segelintir. Lah ini dalilnya. Ini Umar. Ini khalifah kedua, setelah Abu Bakar, pelakunya. Ada yang pernah komen begini, oh kalian itu minoritas, masih beruntung, kami biarkan kalian ibadah, kami biarkan punya ibadah, jadi orang Kristen, gitu ya, tidak kami musnahkan. Gue tantangin gini, Gat, ini gue tantangin buat ucilin-ucilin ya, pejabat-pejabat Islam, ulama-ulama Islam, gue tantangin nih, semua yang Islam-Islam yang mayoritas di Indonesia nih, gue tantangin. Coba lu bakar semua gereja yang ada di Indonesia, ya, sikatin semua orang-orang Kristen, oten-oten yang ada di Indonesia, semuanya, tanpa peduli ya, mukanya miskin, jelek, cakep, hitam, putih, gondrong, semuanya, ya lu habisin, ya. Tunggu, nggak nyampe setahun, lu pasti dihajar sama F-35-nya USA, mau ngerasain, silahkan lu ya. Tuh aja, Gat. Ya betul ya. Nah, kita balik lagi ke topik ini. Umat Kristen juga dipaksa melayani mereka dengan sepenuh hati. Ya. Harus sukarela kalian melayani. Yang tadinya bos, punya duit, datang bawa makanan, silahkan Pak dimakan, ya kan? Yang punya rumah dia, ya, mendadak dia jadi pelayan, ya kan? Nah. Tapi ada pertanyaan nih. Pertanyaan ini untuk semua untuk semua ucilin di Indonesia. Ya, ini kan perjanjian Umar untuk memeras, mempersekusi, menjajah oten-oten kan. Pertanyaannya gini, kenapa di Indonesia majikan-majikan kalian, bos-bos kalian itu oten-oten? Kenapa tidak ada ucilin yang jadi majikan? Tidak ada ucilin yang jadi bos-bos? Kenapa kebanyakan yang punya perusahaan gede, yang punya bank, yang punya ini ono itu oten? Sedangkan ucilin kalau udah mulai tanggal tua, minjem sama oten-oten, ngutang beras sama oten. Kena tulah kan lo kan? Ya rasa lo umat Nabi kampret. Lanjut, Dad. Ya, kita lanjut ya. Kami tidak akan membiarkan mata-mata yang memusuhi umat Islam memasuki gereja, ya, dan rumah kami atau menyembunyikan penipuan penjahat terhadap umat Islam. Sekali lagi kondisi ini sudah diduga dari pasukan penjajah. Oke, nggak ada masalah. Kami tidak akan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami. Baca baik-baik. Pertama, non-muslim itu dianggap najis. Non-muslim dianggap seperti anjing, babi, dan kotoran. Jadi tidak heran ketentuan ini, ya. Sebagaimana tertulis dalam hadis sahih, adalah perintah untuk tidak membiarkan Al-Quran jatuh ke tangan musuh, karena mereka mungkin bertengkar denganmu tentang hal itu. Mereka takut didebatin. Qurannya kenapa? Karena otak-otaknya lebih pintar, mereka lebih PA. Giliran ditanya Qurannya sakit kepala, lompat sini lompat sono, ya. Makanya dikatakan Muslim awal takut non-Muslim meneliti kitab suci mereka. Jelas kok? Ini jelas sekali. Nah, kemudian kami tidak akan mempublikasikan praktik-praktik syirik. Syirik itu mengacu pada penyembahan Tuhan selain Allah. Gat. Ya? Gue mau bacain sesuatu nih, Gat. Ya. Nih, teman-teman, saya mau bacakan sesuatu. Ini dari kitab mereka sendiri. Inilah contoh ketololan si Allah. Ya, juga kedodolan si Nabi, umatnya ikut-ikutan. Baca doang tapi kagak ngerti artinya. Ini gue bacain ya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Gimana saya rajim kan na'udzubillah sih. Wal adiyati dhabahan fal muriyati qadhan. Artinya apa, teman-teman? Ini firman Allah ya. Ini Allah yang ngomong. Ini wahyunya si Allah. Allah ngomong gitu. Wal adiyati dhabahan. Demi kuda perang yang larinya kencang terengah-engah. Fal muriyati qadhan. Dan kuda yang memercikan bunga api. Ada ya, kuda memercikan bunga api. Oh, ada kembang apinya di kakinya si kuda. Fal muriyati subhan. Dan kuda yang menyerang pada waktu pagi. Fa'asarna bihi naqa'an. Sehingga menerbangkan debu. Nah, teman-teman Islam, Allah nggak dengan doa-doa yang kalian sampaikan. Masa si Allah bilang, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Lanjut, Kak.
Oke, nah kita lanjut ya. Nah, syirik itu mengacu pada penyembahan Tuhan selain Allah. Artinya apa? Itu dianggap sebagai kejahatan paling keji terhadap Tuhan Islam. Jadi lu kalau di gereja, percuma bro. Ibadah lu percuma. Kenapa? Lu nggak boleh nyembah Tuhan lain. Tetap Tuhannya Islam. Gereja dijadikan masjid. Nyembahnya si Allah. Tidak ada yang namanya ada binama itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Itu nggak ada. Itu nggak boleh. Itu namanya syirik. Buat apa lu di gereja? Kalau nyembahnya ke Tuhannya Islam juga. Ya. Jadi memaksakan Tuhan Islam itu disembah sama orang oten. Ya. Nah. Umat Islam menganggap semua penganut Kristen Trinitas sebagai penganut politeisme. Ya sama seperti sekarang. Oten, Tuhan lu ada berapa? Tuhan lu 3 ya? Tuhan kok manusia? Tuhan kok lahir? Nah, kan gitu pertanyaannya. Ya. Jadi kondisi dalam perjanjian ini mencegah orang Kristen menyatakan agama mereka depan umum. Tidak boleh. Doa pun nggak boleh pakai nama demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dilarang. Demi nama Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad sebagai rasulnya, itu yang boleh. Ya. Apok. Kami tidak akan mengajak siapapun untuk berbuat syirik atau menghalangi siapapun dari saudara kami untuk memeluk Islam jika mereka milih. Ya. Nah, jadi nggak boleh ngajak saudara lu untuk beribadah di gereja. Kenapa? Karena itu syirik. Ya. Ya, nah, seperti di Indonesia, contohnya, di sebagian besar negara Islam tidak apa-apa bagi umat Islam untuk melakukan proselitilisme. Ya. Jadi ngajak-ngajak orang apa? Mualaf, ngajak-ngajak orang lain, yang Buddha, yang Hindu, yang Oten diajak jadi Muslim. Ya. Tapi yang non-Muslim itu nggak boleh, dilarang keras. Berlaku nggak sekarang di Indonesia? Berlaku sampai keluar undang-undangnya penistaan agama. Kalau lu ya mengibarkan cerita tentang Kristen kepada orang Islam, lu ditangkap. Ya, menyebarkan agama Kristen di depan umum terhadap orang Islam, lu ditangkap. Tapi yang Islam, coba Anda lewat di Geraha Muala, Anda akan lihat mata-mata mereka nyebar di sepanjang jalan. Anda akan melihat bagaimana orang-orang itu ya membujuk rayu orang yang lewat yang bukan Islam untuk mualaf masuk ke dalam situ. Ini kenyataan loh. Itu mualaf center itu yang di Bekasi begitu, yang di Bogor juga begitu, ya Jakarta pun begitu sama. Ini yang terjadi. Tapi tetap tidak nolong, jumlahnya mereka tetap turun. Ada istilah baru gak? Apa itu? Kalau Oten membongkar Quran itu penistaan agama. Tapi kalau Uclim memutarbalikkan Alkitab itu namanya dakwah. Nah, makanya mereka kebat-kebit, nggak tahu gimana ngadepin Dewi Bulan. Karena di sini tidak ada undang-undang penistaan agama. Makanya mereka udah puyeng ngadepin gue. Di Twitter juga mereka udah ngeblokir akun gue. Nggak berani, karena ketika mereka menyampaikan sesuatu kebodohan agama Islam, gue balas dengan menghajar si nabi kampretnya. Mereka udah nggak sanggup menerima balasan-balasan dari gue. Makanya gue banyak diblokir oleh akun-akun Uclim di X. Gue demen banget sampai itu Kemenhan itu kalang kabut ngadepin gimana caranya membungkam Dewi Bulan. Mantap ya Kemenhan ya, keren. Coba itu coba bungkam semua apologet atau penghina Islam yang ada di luar negeri. Sanggup nggak kau? Nggak sanggup, minta sama Jibril ya. Amin ya robbal alamin. Lanjut gak? Jadi yang Islam boleh, sekali lagi boleh merayu-rayu dengan dakwah kepada non-Islam supaya masuk Islam. Tapi kalau dibalik, yang non-Islam boleh nggak? Nggak boleh, dilarang keras. Ngamuk, kristenisasi pakai Indomie, ya tak? Enggak, kristenisasi pakai Indomie, nggak usah Indomie, kaos yang dibagi gratis aja, diludahin sama si Yuma, ya. Dia lupa, justru hal itu menguntungkan buat yang nyablon. Kenapa? Karena dibikin lagi, dapat duit dia. Kadang-kadang bego, nggak ngerti gue sih otaknya, ya. Jadi menguntungkan, yang nyablon Islam, dapat duit dia. Dari kelakuan si Juma ngeludahin baju itu, ngebakar baju itu, kan PA. Ya, nah, menurut penjelasan di atas, bahkan mendiskusikan masalah penting ini dengan calon pengikut akan berarti melanggar perjanjian. Baru calon aja diskusi, itu sudah dianggap penghinaan, melanggar perjanjian. Lu bisa hilang nyawa lu. Ya, pembatasan ini membatasi jumlah muslim murtad dan duitnya. Otomatis makin banyak yang murtad, makin banyak masalah. Ya, nah. Kami akan menghormati umat Islam, maksudnya apa? Contohnya sempurna dari sikap Islam terhadap orang lain. Islam menuntut orang lain hormat pada Islam dan nabinya. Tapi Islam nggak pernah begitu di negara sendiri pun. Ya, lihat gereja berdiri, emosi naik. Udah punya izin, tetap nggak boleh berdiri. Yang sudah berdiri nggak boleh ibadah. Yang ibadah digeruduk, suruh bubar. Loh, itu kenyataannya. Gereja Yasmin misalnya. Kita harus ingetin lagi. Ini luka lama. Gereja Yasmin, gereja ini sudah ada sebelum undang-undang. Ya toh?
semua persyaratan sudah terpenuhi, tetap aja ibadah digeruduk. Nah, yang di Bandung, yang Stephen Tong waktu itu ada di situ, coba apa yang terjadi? Digeruduk juga, itu di Bandung. Ya, nah itulah yang terjadi. Seperti itulah yang terjadi pada Cidahu itu, ya Sukabumi ya kalau nggak salah ya, itu Sukabumi kan. Orang retret emosi dengan suara Yesus, kurang ajar ini kristenisasi ini. Nggak tahu di negara sini, di kampus ini jangan dikotorin katanya. Nggak ada yang keluar dari agama Islam sini. Sambil nunjuk-nunjuk dalam hati gue bilang gini, lu ngomong begitu coba di luar negeri ya, dikemplang lu rame-rame ya. Kami akan pindah dari tempat kami duduk jika mereka memilih untuk duduk di sana. Nah, nih. Nah, mana dia? Nah, ini mengingatkan saya pada sebuah bis hukum Jim Crow dan seorang aktivis hak sipil Amerika namanya Rosa Parks. Dan orang lagi duduk, geser, kasih lu duduk. Kenapa? Karena orang yang lagi duduk itu posisinya dihitungnya lebih rendah daripada orang yang mau duduk. Yang oten lebih rendah posisinya daripada yang Islam. Ya, itu kenyataannya begitu. Ya, Amerika sendiri nggak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Orang lagi duduk, lu suruh geser, pindah lu. Gue yang mau duduk situ. Itu namanya udah kurang ajar. Lu bisa dilaporin polisi, bisa ditangkap. Cuma gara-gara tempat duduk. Ya, tapi di negara Islam, lu mesti begitu. Ya, kalau enggak, lu dianggap pembangkang dan lu bisa hilang nyawa lu di situ. Ya, inilah ciri-ciri Islam. Makanya saya katakan, kalau Anda menemukan Islam yang kelihatannya baik, Islam nggak begitu, itu ajaran intoleran, memang kurang ajar di Islam yang begini nih, gini memalukan Islam. Lu yang bukan Islam, yang ngomong itu yang bukan Islam. Kenapa? Islam sejati tahu fakta umat, ustadznya tahu fakta umat. Kalaupun mereka yang mengatakan nggak boleh begitu, ini cuma oknum, mereka tahu, tapi mereka pakai topeng. Islam yang baik adalah Islam yang tidak menjalankan agamanya, itu Islam yang baik. Kalau yang menjalankan, ya kayak begitu, ya itu orang taat. Lihat salib, emosi panas, rambutnya berasap, ya kan? Baunya nggak mau Masih ingat 3 hal, Gat? Masih ingat 3 hal? Iya. Kucing boleh berbohong dalam 3 hal. Boleh bohong sama istri, boleh bohong sama Oten, dan boleh bohong demi nama Allah. Amin, teman-teman. Inilah umat pembohong. Lanjut, Gat. Nah, kita lanjut. Kami tidak akan meniru pakaian peci, sorban, sendal, gaya rambut, tutur kata, nama panggilan, dan gelar mereka. Nama, ciri khas Arab, misalnya Abdul Muhammad, contoh ya. Oten nggak boleh pakai nama itu, nggak boleh kayak begitu. Bolehnya apa? Contoh Matius, ya. Boleh Yohana, boleh, itu bukan nama Islam, nama Oten, contoh kayak begitu, ya. Nah, ini adalah ketentuan yang mencerminkan kebencian dan penghinaan umum dalam Islam terhadap segala sesuatu yang non-Muslim. Larangan ini mencerminkan keinginan Muhammad ketika beliau bersabda, orang Yahudi dan Kristen tidak mewarnai rambut mereka, jadi kalian harus melakukan kebalikan dari yang mereka lakukan dan bertindaklah berbeda dari mereka. Ya, kalau Oten kawin 1, mereka kawin 4, beda toh? Beda. Oten menghargai istri, Islam nggak boleh menghargai istri, harus terbalik dari mereka, bro. Ya, anak kecil nggak boleh diapa-apain dalam orang-orang Oten. Kita mesti sikat anak kecil. Itu contoh. Ya, emosi lagi, yang di TikTok sama di YouTube, marah lagi, atau naik pelana. Nah, umat Muslim secara historis sangat menyukai kuda dan sejenisnya. Ya, hal ini mungkin karena Muhammad mengklaim dia naik buraq, makhluk terbang. Larangan ini dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas Islam. Jadi kalau lu naik kuda kan lebih tinggi, yang Islam otomatis jadi lebih pendek. Itu nggak boleh, itu tidak boleh. Ya, Gat. Kalau lu naik, Muhammad menghayal naikin buruk, padahal lagi naikin perempuan. Itu aja pakai sirik segala, malu-maluin. Kami tidak akan menggantungkan pedang di bahu, mengkoleksi senjata apapun, atau membawa senjata-senjata ini. Nah, ini kalau orang Muslim bilang begini, jizya itu pajak, pembebasan dari wajib militer. Nyatanya, Al-Quran sendiri dengan mudah mengakui jizya itu bentuk penghinaan. Kalau Anda baca baik-baik kata Bado 9. Yang tadi itu yang di atas, yang kami tidak akan menggantungkan pedang di bahu atau punya senjata-senjata. Makanya mereka sakit hati ketika mereka tahu gue bawa beceng ya. Panas, gue juga ada beceng, cuma kan gue gak tunjukin aja toh. Ya, nah, sampai mana tadi? Oh ya, Al-Quran sendiri mengakui jizya itu bentuk penghinaan. Ini tujuannya apa? Menunjukkan status superior umat Islam dan status non-Muslim yang ditundukkan. Jadi sebenarnya jizya itu untuk tahu lo itu di bawah gua gitu loh. Gitu ya. Jadi umat Islam bilang, lo di bawah gua, kafir. Posisi lo di bawah gua. Tapi kalau Imlek, Chelsea bos. Kalau Imlek yang ya. Kalau nggak Imlek, kafir. Ya. Dan karena jihad adalah kewajiban agama di kalangan umat Islam,
Tidak masuk akal bagi seorang dimi non-muslim untuk berpartisipasi. Ya, jadi kalau jizya itu pajak pembebasan dari wajib militer, itu bullshit. Ya. Ada juga alasan lain untuk pembebasan tersebut, dan larangan memiliki atau bawa senjata menunjukkan dengan sempurna mereka tidak ingin penduduk yang ditaklukkan itu dipersenjatai. Mereka juga takut. Kenapa takut? Karena umatnya bego. Yang oten-oten yang pinter-pinter nggak bakal nyerang lu langsung. Ya. Nah, kami tidak akan menginstruksi perangko. Oke, kita lewatin aja ya. Oke. Itu mungkin kali ya. Sampai sekarang, meskipun gue udah sering Sherlock di TikTok, ya, itu mungkin ya sampai sekarang pun udah 3 tahun ya, itu uclim-uclim yang ada yang tinggal di Amerika nih, nggak ada yang berani datang ngedatangin gue. Mungkin takut kali ya sama beceng gue kali Gat ya. Karena mereka kan nggak punya. Ya toh? Kali. Kalau yang di Amerika saja nggak berani, apalagi yang di Indo. Jangankan bawa beceng, buat ongkos saja belum tentu punya duitnya. Anaknya aja makan nasi kerupuk sama kecap, apa yang mau diharapin? Jauh-jauh nggak nyamperin di Dewi Bulan, bisa pergi nggak bisa pulang, ya nggak ada makanan, terlantar, ngemis lagi sama orang kafir untuk pulang, suwe. Itu ya. Nah, kami akan memotong rambut bagian depan memakai pakaian adat dimanapun kami berada. Persyaratan yang merendahkan ini diberikan agar orang Kristen dapat dengan mudah dikenali, dipermalukan saat terlihat, dan dipisahkan untuk diperlakukan tidak senonoh lebih lanjut. Jadi zaman dulu untuk tahu orang ini Kristen apa enggak gampang, lu lihat jidatnya. Kalau jidatnya jenong itu oten. Kalau kagak jenong itu uclin. Simple toh? Ya. Gampang kan lihatnya? Nah ini nih, kami akan memakai ikat pinggang di pinggang kami. Nah, sabuk ini maksud adalah zunar, sabuk lebar yang terbuat dari kain. Kesamaan ini antara ini dan persyaratan Nazi tahun 1939 bagi semua orang Yahudi pakai ban lengan atau bintang kuning. Itu sungguh luar biasa. Faktanya bintang kuning itu adalah rencana rasa malu terhadap orang Yahudi. Ya, itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang khalifah di Baghdad abad 9 dan menyebar ke barat abad pertengahan. Nah ini, ya. Jadi untuk ketahuan, oh ini loh budak, ini loh kaum Cina. Cara cirinya apa? Pakai ikat pinggang. Ikat pinggang yang warna kuning, bintang kuning. Ya. Nah, tidak boleh mendirikan salib di luar gereja. Larangan mencerminkan perlawanan keras dalam literatur agama Islam terhadap salib dan gagasan penyaliban Yesus yang oleh banyak muslim dianggap sebagai puncak syirik kekristenan. Muhammad sendiri biasa menghancurkan apapun di rumahnya yang memiliki simbol salib Kristen. Kok bisa ada? Karena Khadijah itu Kristen. Pamannya Khadijah, si Warokah itu juga oten. Ya, jadi yang ngangkat dia jadi nabi itu sebenarnya oten mabok. Ya, dia kan si Warokah itu kan oten mabok. Apa Khadijah itu oten mabok? Waktu dia married sama si Muhammad, siapa yang dibikin mabok? Bapaknya Khadijah dibikin mabok. Lu terus Khadijahnya nggak mabok? Ya pasti mabok juga lah, rugi kalau enggak, gitu. Dan menahan diri memperagakan kitab-kitab tersebut dan kitab-kitab kami di muka umum, kaum muslim. Nah, bawa Alkitab pakai salib itu dilarang keras. Yang diperbolehkan hanya memperlihatkan keimanan muslim lahiriah, tasbih, ya, topi muslim, ya, yang itu apa, sorban itu, sama jilbab, gitu. Nah, padahal jilbab itu kan sebenarnya memang dari oten duluan ada sebelum si Muhammad lahir, ya, masih sperma dia keluar. Jilbab itu mungkin nggak ada pemakaian jilbab di sekolah-sekolah negeri. Betul, ya, harus pakai jilbab supaya kelihatan Islami. Ya, padahal nggak mau berak, tapi dipakai jilbab juga, heran gue. Kami tidak akan membunyikan lonceng di gereja kami kecuali secara diam-diam. Kalau gitu buat apa ada lonceng? Ya, berbeda sekali dengan perjuangan umat Islam untuk menyiapkan panggilan sholat secara terbuka pakai toa, ya, dan lantang di negara-negara non-Islam yang berlangsung hingga setengah jam. Toa bunyi sampai setengah jam. Ya, oten nggak boleh bunyikan lonceng. Ya, mesti pelan-pelan, ting 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 ting. Nah, ya. Jadi perjanjian ini membatasi hak kaum dimi untuk menyiarkan ritual keagamaan mereka sendiri atau meninggikan suara. Sekali lagi, perjanjian ini fungsinya untuk membungkam, merendahkan hati kaum dimi di hadapan kaum sosial yang lebih tinggi siapa? Islam. Jadi di mata Islam lebih tinggi daripada oten. Ya, nah. Tapi bosnya oten semua. Nah, kenapa nih? Mereka merasa lebih tinggi daripada oten. Tapi bos mereka oten semua. Ya iyalah. Ya. Kalau ke Indonesia kan begitu, kenyataannya begitu, mau diapain? Ada yang Islam, tapi yang jadi bos dikit. Ya. Sekalipun jadi bos ya koruptor, ya kan? Kaum dimi bahkan terpaksa berduka dalam diam agar mereka tidak menyinggung penjajah Muslim. Orang berduka jangan nyanyi di dalam rumah, di tempat pemakaman, mereka panas, ngamuk, digeruduk tarlo, ya. Atau menyalakan obor. Nah, dalam prosesi pemakaman
Pembatasan ini dan banyak pembatasan lainnya tampaknya hanya memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mempermalukan, dan kedua, untuk membuat komunitas dini tidak terlihat. Semangat hukum ini masih hidup hingga saat ini di banyak negara Islam, Pakistan dan Mesir dalam hal mereka memperlakukan minoritas non-Islam. Nah, kami tidak akan menguburkan orang mati di samping orang matinya Islam. Nah, ini adalah fardu bagi umat Islam, dimakamkan di pemakaman terpisah. Contoh di Swiss, umat Muslim 4,5% menyatakan bahwa mereka ingin dimakamkan dengan bermartabat, dan oleh karena itu menyerukan adanya pemakaman Islam di setiap kanton. Kewajiban pemakaman ini mungkin dijelaskan oleh Islam yang menyamakan non-Muslim dengan babi dan kotoran. Jadi non-Muslim di mata Islam itu jorok, najis, jijik. Duitnya enggak. Kerja tetap aja sama oteng. Tetap kerjanya sama orang kafir. Orang yang dinajis-najisin, duitnya dienak-enakin, embat. Ya, nah itu ya sebagiannya yang mau kita bahas itu ya. Oke, gitu Mi. Jadi tahu ya sekarang ya, kenapa mereka begitu emosi mendengar suara lagu gereja. Orang retret, duduk, diam, ya, samperin, habis sholat Jumat, duduk. Kenapa? Nah itu dia, mereka nggak suka sama salib, emosi, ya, meletup kepalanya berembun, keluar asap, bus, ya. Nah itu. Jadi jangan bilang, oten-oten ya, jangan bilang itu cuma oknum, enggak. Itu memang sejarah mereka. Jangan kalian ikut menipu seperti yang muslim-muslim itu. Mereka itu memang penipu, kalian jangan ikutan, ya. Kalian nggak boleh ikutan. Jangan percaya sama mulut Islam. Siapa? Abu Janda. Jangan percaya. Saya nggak pernah percaya sama yang namanya Abu Janda. Ya. Kenapa? Karena bagi saya umat Islam itu sama. Cuma yang satu jujur, yang satu kagak. Gitu aja. Abu Janda itu nggak jujur. Walaupun di depan TV dia mengamuk-ngamuk bela-bela itu Israel, nggak nolong. Kenapa? Karena itu cuma pencitraan. Ya. Kalau bagi saya begitu. KDM juga sama. Kalau buat saya, ya pencitraan doang. Asli Islamnya aja masih ditutupin pakai topeng. Ya. Tidak ada Islam baik itu. Yang ada adalah Islam penipu munafik itu adanya gitu. Ya. Jangan heran, hati-hati. Oh teman saya Islam Pak, baik Pak. Di depanmu. Begitu ketahuan di belakangmu, segala macam hujat keluar dari mulutnya. Kena lu dihina-hina. Ya, kena. Jadi jangan percaya kalau ada orang Islam yang katakan, Islam nggak begitu. Ya, itu bohong itu. Itu oknum. Jangan percaya. Ya, yang ngomong itulah penipu sebenarnya. Saya nggak pernah percaya Islam, mau siapapun. Ya. Di TikTok kelihatannya baik-baik, ngomongnya lemah lembut. Tetap gua nggak percaya, nggak ngaruh buat gua. Gitu ya. Jadi buat saya tidak ada pernah ceritanya orang Islam itu baik. Yang ada adalah orang Islam yang sedang menipu dengan topeng kebaikan yang dikasih lihat. Siapapun Islam itu, ingat ya, siapapun. Oh termasuk presiden Pak, betul. Yes, termasuk dia. Ya, termasuk dia. Oke, Mi, itu aja Mi. Thank you. Oke, ini ada Pak Cahaya kebenaran. Silakan Pak Cahaya kalau ada yang mau disampaikan. Ya, salam Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa kabar Bu Dewi Bulan? Baik-baik saja. Puji Tuhan, selalu dalam lindungan Kristus Pak. Ya, silakan Pak tanggapannya. Iya, jadi ini jarang-jarang nih Bu Dewi Bulan buka link untuk dialog nih. Ya saya tadi sudah mendengar sekilas dari Bu Dewi Bulan narasi-narasinya dan sang penggugat ya. Jadi dari tetangga RT 6 ini memang kelihatan sekali Bu. Mereka itu ini arogan sekali. Kalau mereka jadi mayoritas, bahkan jangankan mayoritas ya, 30% aja mereka sudah mulai. Itu buktinya itu di Bali. Sekarang mereka himpun kekuatan dok. Gitu. Nah, di mana itu? Di Singapura mereka ada lihat-lihat udah mulai dibuat oleh tokoh spiritual mereka orang Singapura, tapi pelarian sih dari Malaysia. Tapi Lawrence Wong, Perdana Menteri, langsung diblok itu ajakan-ajakan bahwa pilihlah pemimpin yang memberikan kesempatan buat kalangan Islam gitu. Jadi ini orang diblok dan mereka cepat dalam arti ya seperti kita lah, kaum jijinya langsung bilang blok, jangan ada ucapan-ucapan yang kayak gini masuk ke Singapura, karena Singapura itu kan sama Malaysia kan ada menganut itu ISA, Internal Security Act. Jadi apapun itu apapun itu yang mencegah stabilitas itu langsung. Jadi sampah seperti UAS saja, walaupun dibilang alibinya dia itu ke situ bukan untuk dakwah tapi untuk liburan, langsung disuruh nyebrang kan balik ke Batam gitu. Yang di TikTok yang mau ikutan diskusi ya teman-teman yang di TikTok silakan masuk ke channel YouTube Sang Penggugat atau Live Islam Now atau Dewi Bulan USA. Di situ kami sudah pinning link untuk diskusi bersama kami di StreamYard. Jadi yang request naik ke TikTok tidak akan saya naikkan ya, karena ini program yang kami adakan secara terbuka melalui studio StreamYard kami. Jadi saya dan Sang Penggugat jarang-jarang buka studio StreamYard untuk diskusi secara umum di StreamYard di YouTube ya.
Ya, lanjut Pak Cahaya. Jadi memang di Singapura itu memang selain dibuat perangkat hukum yang tegas buat orang-orang yang mau membuat disintegrasi atau gejolak sosial, mereka juga apa itu ya namanya, diperlengkapi dengan power buat aparat penegak hukum. Nah, di Indonesia saya heran ya, kok bisa ya level seorang Kapolda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya itu kan sebenarnya kan daerah kekuasaannya atau daerah kerjanya kan itu kan sangat bersinggungan langsung dengan presiden gitu, karena di pusat ibu kota kan tidak ada tindakan tegas untuk mengamankan seorang ARS waktu dia pulang dari Arab ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Itu kan pada saat itu kan pandemi, sebenarnya gampang buat tindakan tegas, cuman ya namanya juga mereka itu punya masa, nanti dicap anti SD6, jadi semuanya ini pada cari selamat gitu. Nah, buntut daripada kejadian itu adalah si Kapolda ini mantan dicopot langsung. Kalau kita, walaupun benar sekalipun aparat, tapi kalau udah namanya menghadapi spiritual leader SD6, itu semuanya tumpul. Tidak ada yang berani ngambil tindakan tegas gitu. Jadi harus bisa membedakan dare to be different itu dengan dare to be unpopular. Ya kalau dia udah melanggar hukum, apalagi itu membahayakan membahayakan nyawa manusia, penyebaran COVID tanpa protokol kesehatan, enak aja bisa dari bandara tidak dikarantina. Itu kan berbahaya banget gitu. Nah, jadi di Indonesia ini harusnya bisa bersikap tegas seperti di Singapura. Walaupun Malaysia itu menggunakan ISA, tetap aja tebang pilih karena apa, mayoritas, ya kan? Ya mungkin nanti kalau masalah penistaan agama, seorang aparatnya bisa bertindak objektif gitu. Mungkin kalau dari LT6 ini mungkin menemukan yang bisa objektif, kayaknya gimana ya Pak, sang pencerah bisa nggak 1 dari 1000? Kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa Bu Dewi Bulan ya gitu. Nah, jadi kalau terikat janji, mereka terikat janji di dalam Quran mereka, ya, yang harus menindas, yang harus membunuh, menghabisi nyawa orang-orang di luar Islam, atau sampai orang-orang non Islam itu tunduk dan mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, jadi saya teringat dari sunnah Nabi ya Bu ya. Ternyata Bu, mafia itu menganut paham mafia ini sebenarnya mereka belajar dari SD6 Bu. Jadi mereka melihat kan dari cara-cara dari SD6 ini kan, karena kan udah jadi rahasia umum kalau mereka itu mengagung-agungkan satu hal, masuk Islam tidak ada paksaan, betul ya Bu ya, cukup mengucap 2 kalimat syahadat. Tetapi mereka sebenarnya gini Pak, sebenarnya tidak ada persyaratan masuk Islam itu syahadat. Jadi di dalam Quran sendiri tidak ada syarat masuk Islam harus syahadat, tidak ada. Itu bisa-bisanya para ulama saja. Nah, teman-teman, hari Senin ya saya membawakan materi ini, bentar ya. Nah, ini yang saya bawa ya teman-teman ya. Hidup dari ujung tombaku. Ini dari Zaki Amin, judul aslinya adalah Living by the Points of My Spear ya. Nah, ini adalah bagaimana Islam menundukkan negara-negara atau bangsa-bangsa lain, yaitu dengan apa? Kekerasan. Jadi Islam memang identik dengan kekerasan, dan semua orang juga tahu kalau Islam itu identik dengan kekerasan. Makanya banyak yang nggak berani, negara-negara Eropa banyak yang tidak berani menindaklanjuti perkosaan-perkosaan yang dilakukan oleh umat-umat Muslim, karena ini nih ujung tombaku. Ya, lanjut Pak. Ya, jadi mereka itu kan sebenarnya Ibu tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Jadi cukup dengan 2 kalimat syahadat. Tetapi mereka menyembunyikan yang namanya kalau keluar dari Islam menurut syariat Islam adalah halal darah, resikonya mati. Nah, begitulah para mafia-mafia itu, gitu. Mafia-mafia itu, kalau kamu masuk mafia ini, gampang, cukup kamu setia. Tapi jangan sampai kamu keluar, karena apa? Resikonya adalah mati. Makanya Islam atau RT6, kalau mereka sudah jadi mayoritas, ingin mereka jadi negara Islam. Kenapa? Karena mereka bagaimana caranya untuk berkuasa. Nah, dan bagaimana caranya untuk melindungi umatnya dari pemurtadan. Kan kotor otaknya, Bu. Bukan bagaimana caranya supaya umatnya itu berakhlak mulia, gitu. Ya sekarang beginilah, Bu. Perempuan normal mana, Bu? Ada yang mau dimadu, ya kan? Apalagi, ya kan kalau kebiasaan perempuan zaman sekarang kan, Bu, suka itu, Bu. Kalau suami kerja, habis suami kerja, dicek handphone-nya, kan, Bu. Nah, jadi kalau dibilang poligami itu sebenarnya kan gimana ya kalau dibilangnya perselingkuhan, dari awal perselingkuhan kan gitu. Nah, jadi kalau dipikir-pikir orang yang
di sana kan kalau namanya muslimah ya Bu ya, apalagi sudah nikah, mereka itu yang calon penghuni surga adalah yang mengizinkan suaminya untuk poligami. Lah sekarang gini, seorang istri, suaminya itu, bukan istri ini, sehat walafiat, suka berojol, suka melayani suaminya, kan mereka nggak boleh kan menentang kemauan suami, terutama berhubungan suami istri, semua diturutin. Tapi karena sunnah Rasul, jadi kalau dilarang, dosa. Iya, kan biasanya kan kalau mencari istri, yang kedua, ketiga, keempat, pertama, yang pasti, yang gak jauh-jauh kan, dari nafsu daging kan, itu. Yang kedua pasti penampilan. Ya, faktor umur lah Bu. Semakin tua orang, kita bandingin lah misalnya usia normal nikah di Indonesia 25 tahun. Pasti beda umur 25 sama umur 35. Apalagi 45 gitu kan. Pokoknya ya sebab-sebab bawa perut lah intinya. Karena apa? Karena ya maaf ya, junjungan mereka aja, ya walaupun dibilang punya istri yang perawan cuman si Aisyah, tapi kan tetap budaknya itu Maria Kiptia ya Bu ya. Budak loh. Budak berarti kan gak dinikahin. Seorang nabi bisa sama budak gitu loh. Setelah zamannya Yesus. Gimana gitu? Nah, jadi satu lagi yang saya gak habis pikir sampai sekarang Bu. Menurut syariah itu, kalau misalnya ya seorang istri dicerai sama suami, Firgun lah Bu ya. Firgun itu cerai gitu. Nah, dia mau balikin sama istrinya yang pertama. Gak dibolehin. Harus nikah dulu sama orang lain, baru diceraiin, baru nikah sama istri yang terdahulu. Lah, maaf ya Bu ya. Ya, itu udah kita bahas, itu udah pernah kita bahas, saya dan Sang Google. Jadi, kita fokus dengan umat Nabi kampret meretakkan bangsa. Jadi bukan hanya meretakkan bangsa Indonesia, tapi umat Nabi kampret ini juga meresahkan seluruh dunia. Tolong dicatat, tolong direkord, tolong direkam, diperhatikan apa yang akan saya sampaikan. Ya. Di seluruh dunia ini, satu-satunya umat yang bikin resah, umat yang doyan tawuran, umat yang doyan memperkaos adalah umat Nabi kampret. Satu-satunya ya, yang bikin resah, yang bikin pusing seluruh dunia, yang bikin susah seluruh dunia adalah umat Nabi kampret. Dan kalau ada wanita, ini tolong direkord ya, tolong direkam, dikirim ke Kemenham atau siapalah itu ya. Gue gak mau tahu. Dewi Bulan yang ngomong. Hanya perempuan tolol, perempuan gak laku, perempuan yang otaknya setengah, perempuan yang tidak punya harga diri, yang mau dipoligami, dan yang membiarkan suaminya kawin lagi. Karena kalau wanita-wanita cerdas, wanita-wanita kaya raya, wanita-wanita yang punya posisi, yang punya power, tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak dengan membiarkan suami poligami atau membiarkan suami kawin lagi. Inilah alasan kenapa saya keluar dari Islam. Karena saya menolak poligami, menolak hukum poligami. Dan laki-laki yang mau punya, kalau suami saya mau punya istri lagi, ya, itu titipnya harus saya habisi dulu. Silahkan mau kawin lagi. Ya, tapi kita cerai dulu. Itu kalau saya. Jadi gue amit-amit jabang bayi kalau sampai dipoligami. Amit-amit jabang bayi dikasih otak cuma separoh. Amit-amit jabang bayi gue disamakan, si Allah, si Nabi bangsat ini menyamakan gue dengan keledai dan anjing hitam. Jadi amit-amit jabang bayi kalau gue Islam lagi. Ya. Silakan direkod, disebarkan. Ini pernyataan Dewi Bulan terhadap umat-umat Nabi bangsa. Ya, lanjut Pak. Ya, jadi kan suatu hal yang nggak masuk akal lah. Orang, apalagi perempuan ya, apalagi istri gitu. Kalau dia nikah sama orang lain, yang namanya perempuan kan, maaf ya Bu ya, mulutnya ember ya Bu ya. Pasti dia buka aib yang suami-suami terdahulunya. Nah, makanya si Nabi M ini pintar. Ketika dia meninggal, dia buat fatwa ya Bu ya. Jadi janda-jandanya nggak boleh menikah. Karena apa? Dia kan takut rahasianya dibongkar. Apalagi kebohongan yang maaf ya Bu. Katanya dia bisa punya kekuatan seks 30 lebih besar daripada laki-laki normal ya Bu ya. Nah, coba kalau si janda-jandanya ini nanti nikah sama orang lain, kan ketahuan semua itu Bu. Gitu. Jadi ya namanya juga, ya maaf ya, Nabi Mesum. Nabi Mesum kan pikirannya nggak jauh-jauh dari selangkangan dan arogansi. Nah, jadi banyak orang bilang. Ini kita sudah melenceng dari topik deh. Ya, tetap kita fokus dengan umat-umat Nabi kampret ini. Yang terjadi di Indonesia ketika orang ibadah digeruduk, disuruh dibubar. Rumah pribadi, sebuah villa pribadi, bukan rumah ibadah, bukan gereja. Ketika ada anak-anak sedang ibadah, sedang retret, ya dibubarin rumahnya, dihancurin, salibnya dicuri, dipotong-potong. Oh, mungkin mau mewakili Nabi Isa. Nah, inilah umat-umat Nabi kampret. Di mana-mana meresahkan. Gak boleh bangun gereja. Ya, gini loh, saya tantang ya buat umat-umat Nabi kampret nih.
ya si Asulullah, saya tantangin kalian. Hancurkan semua gereja, bakar semua gereja yang ada di Indonesia. Kita lihat reaksi Amerika kayak gimana. Kita lihat reaksi Rusia kayak gimana. Karena Rusia, biar bagaimanapun, itu pembela gereja-gereja. Jadi kita lihat aja. Mau lihat responnya siapa? Mau lihat respon Rusia atau mau lihat respon Amerika terhadap Indonesia? Ya, saya tantang umat-umat Nabi bangsat, bakar semua gereja, hancurkan semua gereja di seluruh Indonesia. Tantangan saya. Ya, saya sudah nantangin Allah dari tahun 99, tidak pernah nongol dan tidak pernah kesampaian. Terbukti Allah sudah tidak bisa melayani saya, tidak bisa menghadapi saya. Sekarang saya tantang ini umat-umat Nabi kampret yang ada di Konoha, yang ada di Indonesia. Sanggup nggak melakukan seperti itu? Ya, kayaknya itu aja ya. Gad, ada lagi yang terakhir. Sedikit lagi, Bu. Jadi fokus ya. Oke. Jadi mereka bilang begini, mereka suka nggak terima, Bu, bahwa umat Muslim itu brutal-brutal, umat Muslim itu arogan gitu. Tapi mereka bilang, wah, kalau memang umat Muslim di Indonesia itu brutal-brutal, kenapa kalian ini bisa yang cuma sekian persen, kenapa bebas beribadah? Sombong banget ini orang. Maksudnya inilah namanya Indonesia, negara hukum yang menjamin kebebasan beragama. Cuman itu tadi mandul ketika mereka itu yang pakai daster, kumpul, apalagi sejak zamannya reformasi 98, mereka punya partai agama banyak, seolah-olah mereka yang punya Indonesia. Jadi ya itulah Indonesia. Perlu pemimpin yang kuat, yang dare to be unpopular. Yang penting apa? Penegakan hukum. Kalau hukum ditegakkan, pasti masyarakat kuat. Karena apa? Tidak ada tindakan anarkis lagi. Apalagi seperti perusakan villa yang di mana Cidahu itu, Sukabumi. Masa Edis TV bicara mengenai boleh nggak ini villa itu di ini? Wah, nggak boleh. Kenapa? Nggak ada izin. Nah, sekarang kamu pengajian nggak ada izin, boleh? Ya, karena kamu ini mayoritas, jadi suka-sukamu. Begitu. Jadi, semua, baik dia minoritas maupun mayoritas, baik dia beragama maupun aliran kepercayaan, kalau dia melakukan tindakan anarkis, melanggar hukum, tindak. Kenapa? Hukum jadi panglima. Karena apa? Masalah suka nggak suka itu subjektif. Tapi kalau udah namanya hukum, itu harus subjektif. Oke, salam Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Ya, yang terakhir, Gad, silakan, Gad. Sebelum kita closing ya. Tadi saya sudah closing statement. Saya tantang umat Nabi kampret jebolan gua hero. Silakan, Gad, yang terakhir closingnya. Ya, closing statementnya gini. Yang oten-oten, jangan percaya sama yang Islam. Mereka itu penipu semua. Mau lu kelihatan di TV, mau dimonitor di media sosial tuh kelihatan baik. Jangan percaya. Ya, itu cuma orang yang pura-pura pasang topeng. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Ya, orang-orang seperti itu justru lebih berbahaya sebenarnya. Ya, jangan percaya sama mereka. Jangan dengan mereka bilang, oh itu cuma oknum. Bullshit itu semua. Oknum dari Hong Kong. Oknum kok banyak. Oknum kok sering. Beda-beda orang. Bagaimana ceritanya itu oknum. Ya, kita sudah tunjukin dalil. Tunjukin bagaimana mereka merendahkan umat-umat non-Islam. Ya, jadi jangan percaya kalau mereka bilang itu cuma oknum. Indonesia negara kesatuan. Itu cuma topeng. Aslinya negara khilafah. Cuma khilafah yang tersembunyi. Belum keluar aslinya. Ya, hati-hati. Anda yang di Indonesia, hati-hati. Ingat ya.